Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi analisis gerak pada salah satu cabang olahraga. Nah, di sini saya mengambil cabang olahraga renang pada gaya dada. Nah, baik. Selanjutnya, perkenalkan dulu, nama saya adalah Wanda Marta Saputri, NIM 06061182025003 dari kelas Indralaya, Program Studi Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya. Saya sekarang menduduki semester 3. Nah, baiklah di sini saya akan menjelaskan tentang analisis gerak renang gaya dada. Nah, sebelum kita menganalisis gerak renang gaya dada, kita harus mengetahui apa sih itu renang gaya dada itu. Nah, di sini ada renang gaya dada adalah gaya yang gerakannya meniru gerakan kata saat berenang. Yaitu itu menurut Nicholas Winman tahun 1956. Gaya dada dalam perkembangannya terdiri dari gaya dada tradisional atau gaya rekreasi dan gaya modern atau gaya prestasi. Kedua macam gaya ini teknik gerakannya sangat berbeda. Gaya dada tradisional dayungannya lengan melebar sampai jatuh ke belakang. Gerakan lututnya terbuka lebar ke samping. Sedangkan gaya dada modern tarikan lengannya hanya selebar bahu. Demikian juga lebar antara kedua lutut saat ditekuk hanya selebar panggul. Oleh karena itu, bila dibandingkan kedua gaya ini tentu gaya modern akan lebih cepat daripada gaya tradisional. Nah, gaya dada sendiri memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, kecepatan renangnya paling lambat. Yang kedua, hambatan atau resisten paling besar. Yang ketiga, gerakannya terputus-putus. Dan yang keempat, posisi tubuhnya tidak horizontal. Nah, pada renang gaya dada sendiri itu memiliki beberapa teknik. Yang pertama ada teknik STAR renang gaya dada. STAR adalah salah satu kecakapan yang paling mudah untuk diajarkan. STAR gaya dada bersama dengan STAR gaya crawl maupun gaya kupu-kupu. Yang membedakannya adalah sudut masuknya ke air. Sudut masuk ke air pada renang gaya dada sekitar 20 derajat, sedangkan pada gaya crown atau kupu-kupu sekitar 15 derajat. Tiga kualitas yang diperlukan untuk menjadi starter yang baik ialah waktu reaksi yang baik, kekuatan otot tungkai, dan mekanika yang baik. Nah, berikut ini di bawah ada contoh gambar pada saat melakukan teknik STAR pada renang gaya dada. Nah, yang kedua ada posisi tubuh pada saat meluncur. Nah, pada posisi ini tubuh sejajar dengan permukaan air dengan pinggang dekat di permukaan air dan tungkai di bawah permukaan air. Wajah atau kepala selalu di bawah permukaan air selama kayunan lengan dan diangkat ke atas permukaan air selama mengambil nafas. Tubuh lebih rendah dari kepala, tungkai lebih rendah dari tubuh saat tungkai melakukan recovery. Menurut Tri Tunggal Setiawan tahun 2005. Nah, di bawah ini ada contoh gambar pada saat posisi tubuh pada saat meluncur. Nah, selanjutnya adalah gerakan lengan pada renang gaya dada. Gerakan lengan pada renang gaya dada terdiri dari menarik atau pull, memulih atau recovery. Tarikan lengan pada renang gaya dada dimulai dengan awal tarikan, dalamnya sekitar 6 inci, bawah permukaan air. Jika pernah memulai tarikannya pada permukaan, ada kecenderungan untuk naik terlalu tinggi dan tenaga akan dihamburkan dalam gerakan naik turun. Ini menurut Tritunggal Setiawan tahun 2005. Nah, berikut ini adalah contoh dari depan, dari belakang, ataupun tampak dari atas. Cara melakukan gerakan lengan pada renang gaya dada. Nah, selanjutnya ada gerakan tungkai renang gaya dada. Gerakan tungkai gaya dada dibagi menjadi dua, yaitu tendangan luar dan tendangan dalam. Gerakan tendangan luar dimulai ketika tungkai mendekati pemulihan, pinggang dan lutut dilekukan dan tumit harus didekatkan pantat. Ketika tumit mendekati pantat, maka
Putarlah kaki ke arah luar belakang dengan telapak kaki menghadap belakang atas luar. Hempaskan 19 hempaskan yang benar didapat oleh putaran ke arah dalam pada pinggul. Jari kaki merupakan bagian ujung dari bilah pendorong. Nah, berikut ini adalah contoh dari gerakan atau cara melakukan gerakan tungkai renang gaya dada. Nah, selanjutnya ada cara mengambil nafas pada renang gaya dada. Pengambilan nafas pada renang gaya dada dilakukan dengan cara mengangkat kepala ke atas, permukaan air, kepala mulai ditarik ke atas ketika lengan melakukan gerakan awal, sapuan luar, dan mencapai titik tertinggi ketika lengan melakukan akhir sapuan dalam. Kepala kembali dimasukkan ke dalam air pada saat lengan melakukan recovery. Ini menurut Tris Tunggal Setiawan tahun 2005. Selanjutnya, nah, baiklah di sini saya akan masuk ke materi inti, yaitu analisis gerak renang gaya dada berdasarkan hukum kinesiologi. Yang pertama, nah di sini saya akan membahas hukum kinesiologi dan analisis gerak pada renang gaya dada. Yang pertama ada hukum Newton 1, 2, dan 3. Nah, pada hukum Newton 1 yang berbunyinya jika resultan gaya yang bekerja pada benda yang sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam. Benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap lurus beraturan dengan kecepatan tetap. Nah, analisis pada gerakan renang gaya dada yaitu hukum Newton 1 berlaku pada saat perenang menggerakkan kakinya dengan tujuan memberikan gaya untuk mendorong badannya melaju atau meluncur ke arah depan. Nah, gambar di samping adalah salah satu contoh hukum Newton 1 pada gerakan kaki pada saat mendorong untuk melakukan gerakan renang. Nah, selanjutnya ada hukum Newton 2 yang berbunyi percepatan dari satu benda akan sebanding dengan jumlah gaya atau resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik jika dengan masanya. Nah, analisis gerak pada renang gaya dada, hukum Newton 2 itu berlaku pada saat perenang menambah kecepatan gerakan kakinya untuk mendorong laju badan ke depan sehingga kecepatan renang yang mula-mulanya lambat akan menjadi cepat atau mengalami percepatan. Nah, gambar di samping adalah contoh dari hukum Newton 2 yaitu pada saat berenang melakukan atau menambahkan kecepatan pada saat berenangnya. Nah, yang ketiga ada hukum Newton yang ketiga yang berbunyi jika satu benda memberikan gaya pada benda lain, maka benda yang dikenakan gaya akan memberikan gaya yang besarnya sama dengan gaya yang diterima dari benda pertama, tetapi arahnya yang berbeda. Nah, analisis gerak pada renang gaya dada yaitu berlaku pada saat perenang melakukan pembalikan. Pada saat melakukan pembalikan, perenang akan melakukan tolakan pada dinding, yang artinya perenang memberikan gaya kepada dinding, dan dinding akan memberikan gaya kepada perenang yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan, sehingga perenang bisa melakukan pembalikan dan meluncur ke arah sebaliknya. Di situlah terjadilah aksi reaksi. Nah, baiklah selanjutnya ada gaya sentrifugal dan sentripetal. Nah, gaya sentrifugal kita harus mengetahui dulu apa sih gaya sentrifugal itu. Nah, di sini adalah gaya sentrifugal adalah gaya yang mempresentasikan tekanan keluar yang ada di sekitar objek yang berputar pada sebuah titik pusat. Jika kita berpatokan berdasarkan frasa Latin, maka pengertian gaya sentrifugal yaitu melarikan diri dari titik pusat terhadap penjelasan lain mengenai gaya ini, yaitu gaya gerak melingkar yang putarannya menjauhi pusatan lingkarannya dan memiliki nilai positif. Misalnya ini ada satu pusat nih. Nah, gaya sentrifugal itu adalah gerakan melingkar yang menjauhi titik pusat ini tersebut. Nah, analisis gerak pada renang gaya pukul ini ketika seorang perenang melakukan gerakan tangan meluncur
Dari posisi tubuh yang lumayan stabil, gerakan kedua lengan membentuk lingkaran keluar tubuh. Pada saat perenang meluncur, lalu dia menarikkan tangannya, itu ada kan titik pusatnya itu ada berada di badannya. Nah, pada saat dia meluncur dan menarik tangannya yang membentuk lingkaran itu kan menjauhi titik pusat. Nah, itulah yang dinamakan gerakan atau gaya sentrifugal yang terdapat pada renang gaya dada. Nah, yang selanjutnya ada gaya sentripetal. Kita seperti yang Ibu bilang tadi, gaya sentripetal kita harus mengetahui dulu. Apa sih gaya sentripetal itu? Nah, gaya sentripetal adalah merupakan gaya yang mengakibatkan benda bergerak melingkar. Benda yang melingkar tersebut mempunyai percepatan ke pusat lingkaran. Percepatan inilah yang dinamakan sebagai percepatan sentripetal. Anda bisa mengamati jenis gaya ini menggunakan kerangka acuan inersial. Kerangka ini mengacu diam atau gerakan suatu benda dengan berpedoman pada kecepatan konstan pada bumi. Nah, analisis gerak pada renang gaya dada ini ada yang pertama ada ketika perenang setelah melakukan gerakan meluncur, di mana posisi kedua lutut perenang agak terbuka, kemudian melakukan tendangan menyapu keluar dan ke belakang dalam gerakan melingkar dengan menjaga kaki dalam posisi kuat dan tidak longgar. Nah, kan pada saat perenang gaya dada itu melakukan gerakan meluncur, lalu dia akan membukakan kakinya dan akan menutup kakinya itu mendekati pusat dari gaya lingkaran tersebut. Nah, pusatnya itu adalah tubuh kita, batang tubuh kita. Oleh karena itulah pada saat pernah melakukan gerakan kaki, itu disebut dengan terdapat gaya sentripetal pada renang gaya dada. Nah, yang selanjutnya, yang kedua, gaya sentripetalnya terjadi pada ketika seorang perenang menggerakkan tangannya, yaitu dengan cara tangan mula-mula lurus ke depan, kemudian tarik dan tekuk kedua siku ke samping hingga telapak tangan berada di depan bahu. Kemudian dorong ke depan, kedua tangan membawa ke bawah dada. Pada gerakan tersebutlah terjadilah gerakan melingkar. Nah, kan bisa kita lihat dari gambar yang ini, pada saat perenang membuka tangannya untuk melakukan gerakan tangan, pertama kan mula-mula titik pusat lingkarannya itu adalah terdapat di batang tubuh ini. Nah, lalu tangan itu kan membuka. Pada saat setelah membuka, sikunya akan membengkok, lalu meletakkan sikunya itu bergerak ke depan dada, lalu lurus ke depan. Nah, pada saat gerakan yang inilah, gaya sentripetal itu terjadi. Nah, seharusnya ada hukum tuas atau hukum pengungkit 1, 2, 3. Karena pada renang gaya dada ini tidak memiliki, karena gerakan renang ini berada di air dan tidak memiliki titik beban atau lengan kuasa ataupun yang lainnya. Oleh karena itu, pada cabang olahraga renang tidak terdapat hukum tuas atau hukum pengukir 1, 2, ataupun 3. Nah, baiklah, itulah tadi analisis gerak dari cabang olahraga renang yaitu gaya dada. Semoga penjelasan saya tadi bisa bermanfaat bagi penonton sekalian. Dan tadi kesimpulannya adalah pada saat melakukan renang gaya dada, kita itu dapat melakukan analisis gerak, baik itu dari analisis gerak hukum kinesiologi ataupun yang lainnya. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa renang gaya dada itu saya menganalisisnya menggunakan hukum kinesiologi, yaitu hukum Newton 1, 2, dan 3, dan hukum sentrifugal dan sentripetal. Nah, oleh karena itulah, semoga videonya bermanfaat.
Apabila saya ada salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.